Jiwa terpilih, jika hari ini kamu sedang merasa lelah, merasa seakan semua pintu tertutup rapat di hadapanmu, atau bahkan mulai mempertanyakan arah dari perjalanan hidup yang kamu jalani, maka ketahuilah, ini semua bukanlah kebetulan yang terjadi secara acak tanpa maksud apapun. Video ini hadir bagai pesan khusus dari semesta yang ditujukan hanya kepadamu untuk menguatkan hatimu di saat langkah terasa berat. Karena boleh jadi, waktumu untuk bersinar sebenarnya sudah jauh lebih dekat daripada yang kamu bayangkan selama ini. Kita semua memang ditakdirkan menapaki jalan yang berbeda. Ada yang diberi lintasan yang relatif mudah dan lapang, tetapi ada pula sebagian dari kita yang justru dipanggil untuk menempuh jalan yang lebih sepi, lebih terjal, serta kadang penuh luka yang menyesakkan dada. Bukan karena kamu dijauhi, bukan pula karena kamu dilupakan, melainkan karena kamu sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang sanggup menanggung cahaya besar yang akan diberikan kepadamu kelak oleh Tuhan. Kesendirian dan kesakitan yang kamu rasakan bukanlah pertanda kamu tertinggal, melainkan tanda bahwa kamu sedang dibentuk, dilatih, dan diperkokoh. Ketika semua ini selesai, kamu akan menjadi jiwa yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dalam menyikapi segala hal di dunia. Kamu akan menyadari bahwa setiap luka justru membuka jalan bagi sinar di dalam dirimu untuk mulai bersinar lebih terang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajakmu untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak tertinggal video-video motivasi yang akan terus menguatkan langkahmu dalam perjalanan spiritual dan kehidupanmu sehari-hari. Jangan lupa juga untuk menuliskan komentarmu di kolom komentar, karena setiap kata yang kamu tulis bisa menjadi doa dan deklarasi kesediaanmu untuk menerima takdir terbaik yang telah dipersiapkan oleh semesta dan Tuhan bagimu. Ingatlah, setiap kita memiliki panggilan yang unik, dan kamu yang hari ini sedang menonton video ini bukanlah orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang telah melalui banyak luka, banyak jatuh bangun, dan banyak keraguan. Tetapi semua itu bukan untuk menghancurkanmu. Justru sebaliknya, semua itu adalah batu loncatan yang akan mengantar kamu menuju puncak kebangkitanmu. Dan disinilah kita akan bersama-sama belajar mengenali 3 tanda penting yang menjadi konfirmasi bahwa waktumu untuk bersinar sudah dekat. Pastikan kamu mendengarkan setiap kalimat dalam video ini dengan penuh kesadaran. Karena apa yang akan kamu dengar bukan hanya sekadar informasi biasa, melainkan pesan yang bisa membuka matamu tentang siapa dirimu yang sebenarnya, dan kemana kamu harus melangkah selanjutnya untuk menyambut terang yang telah lama kamu perjuangkan dalam diam. Tanda pertama, jiwa terpilih adalah ketika kamu merasakan ujian semakin berat, justru di saat kamu merasa energimu mulai habis, dan seolah tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan. Ketahuilah bahwa ketika kamu berada pada titik kelelahan yang paling puncak, di saat semua pintu terlihat seperti tertutup rapat, itulah saat di mana fajar sebenarnya sudah sangat dekat denganmu. Hidup memang memiliki pola yang sangat mirip dengan alam. Sebelum pagi yang cerah muncul, selalu ada gelap yang paling pekat. Demikian pula dalam kehidupan manusia, ketika semua terasa berat, menyesakkan, dan menguras air mata, seringkali itu adalah fase terakhir sebelum kamu mengalami kebangkitanmu. Jangan pernah salah mengartikan kesulitan ini sebagai tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkanmu. Sebaliknya, anggaplah ini sebagai proses pembersihan, penempaan, dan penguatan dirimu, agar kamu menjadi bejana yang layak untuk memancarkan cahaya besar. Jiwa terpilih tidak akan pernah dibentuk dengan cara yang biasa-biasa saja. Mereka harus mengalami proses pengosongan dari ego, kesombongan, kemarahan, dan luka lama, agar sinar murni bisa memancar tanpa terhalang kegelapan dari dalam. Maka ketika kesabaran, keikhlasan, dan keyakinanmu diuji pada titik yang sangat rapuh, ingatlah, ini bukan akhir melainkan awal dari babak kebangkitanmu yang sebenarnya. Kamu mungkin sering merasa seakan sendirian di jalan yang kamu tempuh. Kamu merasa seperti tidak ada satupun yang benar-benar memahami isi hatimu. Malam-malam kamu habiskan dengan tangisan yang tidak kamu tunjukkan pada siapapun.
Dan di setiap pagi, kamu harus bangkit lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari pemurnian jiwamu. Jiwa yang dipersiapkan untuk bersinar memang harus melalui kesendirian yang dalam, agar kelak ketika dia bersinar, cahayanya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan juga mampu menerangi orang-orang lain yang juga sedang berjuang dalam kegelapan. Jadi jangan merasa kamu tertinggal. Kamu tidak sedang ditinggalkan oleh Tuhan, melainkan sedang dibentuk dengan cara yang luar biasa, agar kamu benar-benar siap. Ingatlah, kesakitan bukanlah pertanda kekalahan. Justru disitulah kamu sedang dilatih menjadi pribadi yang lebih tegar. Layaknya emas yang harus dibakar agar murni, layaknya berlian yang ditekan agar bersinar, demikian pula dengan jiwamu. Setiap luka, setiap tangis, setiap kekecewaan, semuanya bukan kebetulan. Semuanya adalah proses agar kamu bisa naik kelas, menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga lembut dalam memahami orang lain. Dan jika kamu merasa saat ini ujian datang bertubi-tubi tanpa jeda, jika emosimu seringkali naik turun dengan sangat drastis, bahkan terkadang kamu merasa seperti menghadapi ketakutan terdalammu secara mendadak, maka ketahuilah, ini bukan kehancuran. Ini justru adalah panggilan. Sebuah lonceng yang menandakan waktumu untuk bersinar sudah semakin dekat. Kamu tidak sedang mundur tetapi justru sedang melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya besar tidak akan pernah dibiarkan tumbuh di zona nyaman. Mereka harus dihadapkan pada tantangan yang memaksa mereka keluar dari ketergantungan pada apapun selain Tuhan, agar hanya Dia yang menjadi satu-satunya sandaran sejati. Maka saat kamu merasa lelah, izinkan hatimu mengingat bahwa kesulitan ini hanyalah sementara. Seperti malam yang pasti akan berganti pagi, seperti hujan yang pasti akan berhenti, demikian juga rasa sakit ini yang hanya menunggu waktunya untuk berubah menjadi kebahagiaan. Percayalah, semua rasa sakitmu hari ini sedang mengukir jiwa yang lebih tangguh. Kamu sedang dipersiapkan untuk peran besar yang tidak semua orang sanggup menjalankannya. Tanda kedua, jiwa terpilih adalah ketika kamu mulai merasakan bahwa energi dalam dirimu berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Kamu seperti mulai bisa merasakan suasana di sekelilingmu tanpa harus banyak berbicara. Kamu bisa membaca getaran di antara kata-kata orang lain. Kamu merasakan mana yang tulus, mana yang penuh kepalsuan, bahkan sebelum orang itu mengucapkan sesuatu. Dan kepekaan ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa intuisimu sedang dibangkitkan oleh semesta atas izin Tuhan. Ketika waktumu untuk bersinar semakin mendekat, Tuhan akan menajamkan penglihatan batinmu lebih dulu. Ini seperti memberimu kompas tak kasat mata, agar kamu tidak salah arah saat waktumu benar-benar tiba untuk mengambil langkah besar dalam hidupmu. Kamu yang semakin merasa tidak nyaman di tempat-tempat tertentu, yang mendadak gelisah di sekitar orang-orang tertentu, itu bukan paranoia, itu adalah alarm batinmu. Energi yang sudah tidak lagi sejalan dengan frekuensi jiwamu akan membuatmu merasa tidak betah, karena jiwamu sedang diarahkan ke jalur baru yang lebih sesuai dengan misi hidupmu. Intuisimu tumbuh karena pengalaman, luka, dan pelajaran hidup yang telah kamu lalui, yang secara tidak langsung telah mengasah hatimu agar lebih peka. Kamu tidak akan lagi mudah dibohongi, tidak lagi gampang disesatkan, dan tidak lagi membuang waktu pada hal yang sia-sia, karena intuisimu akan membimbingmu ke arah yang lebih terang. Dengarkan dengan penuh perhatian, karena ini adalah salah satu tanda nyata bahwa kamu sedang bersiap menjemput takdirmu. Saat kamu mulai memperhatikan bagaimana tubuh dan hatimu merespons berbagai situasi, kamu akan mendapati bahwa kepekaan ini bukan hanya membantu menjaga dirimu dari orang-orang yang berbahaya, tetapi juga membuatmu lebih cepat menangkap peluang yang selama ini luput dari perhatianmu. Jiwa terpilih yang sedang bersiap bersinar akan mulai melihat keteraturan dalam kekacauan, pola dalam kerumitan, dan pesan di balik peristiwa yang tampaknya hanya kebetulan. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada satu pun hal yang benar-benar terjadi secara acak dalam hidupmu. Setiap kegagalan yang dulu membuatmu terpukul ternyata mempersiapkanmu memahami nilai kesabaran. Setiap pengkhianatan yang kamu rasakan
ternyata mengajarimu pentingnya memilah siapa yang pantas kamu percayai. Dan setiap kehilangan yang menyayat hatimu ternyata membuatmu mengerti arti syukur pada apa yang masih kamu miliki. Intuisimu adalah hadiah Tuhan yang hanya diberikan pada jiwa-jiwa yang telah siap. Tidak semua orang mendapatkan kepekaan ini karena hanya mereka yang dipilih untuk membawa terang yang dibekali kemampuan ini, agar mereka tetap berada di jalur yang benar, tidak mudah terombang-ambing oleh godaan dunia, dan tetap setia pada panggilan jiwanya. Jadi saat kamu mulai lebih mendengar suara hatimu ketimbang kebisingan di luar, percayalah, itu tanda waktumu semakin dekat. Seringkali orang-orang di sekitarmu tidak akan mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Mereka mungkin menganggapmu terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, atau bahkan menganggapmu berlebihan. Namun, jangan biarkan penilaian mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Justru kepekaan itulah yang menjadi kunci pembeda antara mereka yang hanya berjalan tanpa arah dan kamu yang sedang diarahkan secara khusus oleh semesta. Kamu mungkin mendapati dirimu semakin suka menyendiri, karena dalam kesendirian kamu merasa lebih damai, lebih bisa mendengar bisikan hatimu tanpa distraksi. Kamu pun mulai memahami bahwa ketenangan tidak selalu berarti kesepian, melainkan waktu berharga yang Tuhan berikan untukmu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kamu akan menyadari banyak hal yang dulu tidak kamu pahami, seperti mengapa kamu harus melewati luka tertentu, atau mengapa kamu harus bertemu dengan orang-orang yang ternyata hanya memberi pelajaran pahit. Semua itu ternyata saling berkaitan dan membentuk siapa kamu hari ini. Dan saat kamu mulai merasakan semua hal di sekitarmu bergerak ke arah yang tidak kamu mengerti, ketahuilah bahwa itu bukan kekacauan, melainkan penyusunan ulang jalur kehidupanmu oleh Tuhan, agar kamu tidak salah langkah di kemudian hari. Kepekaanmu yang semakin tajam ini juga akan membuatmu mulai memilih dengan lebih hati-hati kepada siapa kamu memberikan waktu dan perhatian. Kamu tidak lagi ingin membuang energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kamu tidak lagi ingin terjebak dalam drama yang hanya membuatmu lelah tanpa arah. Kamu akan mulai lebih selektif dalam menjaga lingkaranmu, lebih menjaga kata-katamu, dan lebih mendengarkan intuisi sebelum bertindak. Hal ini membuatmu terlihat berbeda di mata orang lain. Mungkin ada yang akan menilaimu sombong atau berubah, padahal sebenarnya kamu hanya mulai sadar betapa berharganya waktu dan energimu. Jiwa yang sedang bersiap untuk bersinar memang harus belajar menjaga diri, karena semakin besar cahaya yang akan kamu bawa, semakin besar pula tanggung jawab yang akan menyertainya. Jangan takut akan perubahan ini, karena itu tanda bahwa kamu sedang naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Setiap pilihanmu akan semakin selaras dengan panggilan jiwamu. Kamu tidak lagi mau hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi benar-benar ingin hidup untuk menjalani misi yang sudah Tuhan tanamkan di hatimu sejak awal. Inilah fase penting yang sedang kamu jalani saat ini. Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa semua kepekaan yang kamu rasakan ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang hanya diberikan pada mereka yang mampu menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Ketika kamu mulai merasakan kegelisahan tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Ketika kamu tiba-tiba merasa damai dengan keputusan yang sulit, itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Dan saat kamu merasa tergerak untuk membantu orang lain dengan tulus tanpa pamrih, itu adalah panggilan hatimu yang sedang memancarkan cahayanya sedikit demi sedikit. Inilah keajaiban intuisi. Ia bukan sekadar perasaan, tetapi bahasa yang digunakan oleh jiwamu untuk berbicara denganmu. Dengarkan baik-baik, karena dalam diammu, kamu sedang menerima arahan langsung dari Tuhan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kepekaan ini akan menuntunmu ke pintu-pintu takdir yang sebelumnya tampak mustahil. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, ditempatkan di situasi yang tepat, dan dijauhkan dari bahaya yang tidak kamu ketahui. Dan semakin kamu percaya pada intuisi itu, semakin mudah bagimu berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Karena jiwamu telah dilengkapi dengan cahaya kecil yang akan membimbingmu menuju kebesaran yang menantimu di depan sana. Tanda ketiga, jiwa terpilih adalah kamu mulai dipercaya
untuk memikul amanah-amanah yang lebih besar dari sebelumnya. Meskipun kadang kamu sendiri merasa belum cukup layak. Ketika waktumu untuk bersinar semakin mendekat, semesta dan Tuhan akan mulai menempatkanmu dalam situasi yang menuntutmu mengambil keputusan yang berdampak besar, bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi orang lain. Kamu akan mendapati dirimu di posisi yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Kamu mungkin dipercaya untuk mengurus tanggung jawab keluarga, memimpin sebuah tim, atau menjadi tempat curhat banyak orang. Ketahuilah, semua itu bukan kebetulan. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk bersinar akan selalu diuji melalui kepercayaan-kepercayaan yang datang tanpa diduga. Dan meski kamu merasa belum sepenuhnya siap, justru kepercayaan itulah yang akan mengasahmu menjadi pribadi yang lebih tegar, lebih bijak, dan lebih sabar. Ini adalah tanda penting bahwa semesta melihatmu sudah cukup matang untuk menerima cahaya besar. Kamu tidak akan pernah diminta menanggung sesuatu yang melampaui kemampuanmu, karena Tuhan selalu memberi ujian sesuai kapasitas. Jadi ketika kamu merasa banyak orang mendatangimu untuk meminta bantuan, nasihat, atau bahkan hanya sekadar didengarkan, jangan mengeluh. Itu berarti sinarmu mulai terlihat oleh mereka. Dan secara tidak sadar, mereka mendatangi cahaya itu. Kadang, bentuk kepercayaan yang kamu terima tidak selalu berupa hal-hal yang langsung terlihat istimewa. Bisa jadi kepercayaan itu muncul dalam bentuk ujian kesabaran, menghadapi orang yang keras kepala, atau dalam bentuk keharusan tetap kuat di saat orang lain mengandalkanmu sebagai tumpuan. Kamu akan merasa diuji terus-menerus dalam bentuk hal-hal kecil yang menguras emosimu. Namun ingatlah, setiap momen itu sedang melatihmu untuk mampu mengendalikan diri, agar kelak ketika kamu benar-benar memegang peran besar, kamu tidak akan mudah goyah hanya karena tantangan sepele. Jiwa terpilih memang tidak dibentuk dengan cara yang instan. Kamu akan melewati banyak tahapan, dan setiap tahapan akan mengajarkanmu satu keterampilan hidup yang sangat berharga. Kamu akan semakin memahami bagaimana caranya tetap sabar dalam tekanan, bagaimana caranya menguatkan diri saat tak ada yang menguatkanmu, dan bagaimana caranya tetap ikhlas ketika usahamu tidak dihargai. Semuanya adalah proses untuk menyiapkanmu agar pantas menanggung sinar yang tidak hanya akan menerangi hidupmu, tetapi juga akan membawa manfaat bagi banyak orang di sekitarmu. Kamu mungkin merasa heran, mengapa orang-orang yang bahkan tidak terlalu dekat denganmu bisa begitu saja datang dan curhat panjang lebar atau meminta pertolongan yang cukup berat. Itu karena secara energi, mereka merasakan aura kepercayaan yang sudah mulai terpancar dari dirimu. Tuhan sedang memperlihatkan padamu bahwa kamu telah lulus dari fase-fase ujian sebelumnya. Karena itulah sekarang kamu mulai diberikan kepercayaan untuk mengemban peran yang lebih besar. Dan ini adalah salah satu tanda paling nyata bahwa waktumu untuk bersinar sudah sangat dekat. Kamu sudah tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga mulai menjadi saluran cahaya bagi orang lain. Jangan pernah menolak peran ini hanya karena takut gagal. Sebaliknya, jalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, karena kepercayaan itu adalah bukti bahwa semesta sedang menyiapkan panggungmu. Kamu hanya perlu terus memperkuat imanmu, mempertajam intuisimu, dan menjaga ketulusan niatmu. Semua pengalaman yang kamu kumpulkan akan menjadi bekal luar biasa yang membuatmu sanggup menjalankan tugas besar ini dengan sebaik-baiknya sampai tiba waktumu benar-benar bersinar di hadapan dunia. Percayalah, setiap tanggung jawab yang kamu emban saat ini bukan sekadar ujian, melainkan juga pelatihan yang akan membuatmu semakin siap menerima takdir terbaik yang telah Tuhan tetapkan. Saat kamu mulai dipercaya orang lain, kamu juga akan mulai belajar tentang batasan. Kapan harus membantu, kapan harus berkata tidak, dan bagaimana caranya menjaga kesehatan mentalmu sendiri di tengah beban yang semakin berat. Jiwa terpilih bukan berarti harus menanggung segalanya sendirian tanpa pernah beristirahat. Justru dengan memahami batasan inilah kamu akan semakin bijak, sehingga sinarmu tidak padam sebelum waktunya. Tuhan tidak menginginkanmu kelelahan dan jatuh karena menolong orang lain secara berlebihan, melainkan ingin kamu belajar membagikan cahaya dengan cara yang sehat. Kamu harus tetap menjaga dirimu agar bisa terus bersinar dalam jangka panjang. Ingatlah, kamu yang sedang menonton video ini bukan orang biasa.
Kamu telah melalui banyak hal yang membuatmu terpilih, dan semua kepercayaan yang kamu dapatkan hari ini hanyalah permulaan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dan ketika kamu menerima kepercayaan itu, lakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan keluhan. Jangan menunggu segalanya sempurna dulu untuk mulai bergerak, karena kepercayaan itu datang justru agar kamu belajar menyempurnakan langkahmu di tengah ketidaksempurnaan. Jiwa yang akan bersinar tidak menunggu semua masalah selesai dulu untuk berbuat baik, melainkan mulai menebar kebaikan di tengah badai yang ia alami. Ketika kamu berani mengambil langkah ini, maka semesta akan mendukungmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan mendapatkan bantuan yang datang tiba-tiba, kamu akan menemukan solusi di saat terakhir, dan kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua itu adalah hadiah dari Tuhan untukmu yang bersedia menjalani peran sebagai pembawa cahaya. Jadi, jika hari ini kamu merasa semakin banyak tanggung jawab yang diberikan padamu, jangan putus asa. Sebaliknya, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena itulah pertanda bahwa waktumu untuk bersinar sudah semakin dekat, dan seluruh alam semesta sedang bergerak untuk membantumu mewujudkan kebangkitan yang telah lama kamu nantikan. Ketika kamu telah memasuki fase kepercayaan ini, satu hal yang harus selalu kamu ingat adalah menjaga kerendahan hatimu. Jiwa terpilih yang sedang bersiap bersinar bukan hanya dituntut mampu menanggung cahaya besar, tetapi juga tetap membumi meskipun sudah dipercaya banyak orang. Kepercayaan yang datang bukan untuk membuatmu sombong, melainkan agar kamu belajar semakin rendah hati, karena kesombongan adalah musuh terbesar dari cahaya. Orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain akan dengan mudah terpeleset oleh egonya sendiri, sehingga cahayanya akan meredup bahkan sebelum sempat menerangi siapapun. Tuhan menyiapkanmu melalui tanggung jawab ini, supaya kamu tetap ingat bahwa semua kemampuan, energi, dan keberhasilan yang kamu dapatkan bukan murni dari dirimu sendiri, tetapi karena izinnya. Semakin kamu bersyukur dan rendah hati, semakin Tuhan menambahkan keberkahan dalam setiap langkahmu. Dan semakin kamu menjaga hatimu dari rasa angkuh, semakin besar peluangmu untuk bertahan dalam perjalanan panjang ini tanpa kehilangan arah. Jiwa terpilih harus memiliki pondasi kerendahan hati yang kokoh, karena hanya dengan itulah kamu dapat benar-benar menjadi sosok yang mampu membawa manfaat bagi banyak orang di sekelilingmu. Kamu pun akan mulai menyadari satu hal penting lainnya. Kepercayaan yang datang padamu bukan hanya sekadar untuk membuktikan kemampuan, tetapi juga untuk memperluas kesadaranmu akan dunia dan orang-orang di sekitarmu. Lewat kepercayaan itu, kamu akan melihat banyak wajah kehidupan yang sebelumnya asing bagimu. Kamu akan belajar memahami penderitaan orang lain, mendengar cerita yang mengubah perspektifmu, dan menyaksikan langsung bagaimana orang-orang berjuang di balik senyum mereka. Ini semua akan membuat hatimu semakin lembut, empati semakin besar, dan jiwa semakin dewasa. Jiwa terpilih yang bersinar bukan hanya dilihat dari kemampuan bersinar sendirian, tetapi dari seberapa besar sinarnya mampu menghangatkan dan menolong orang lain di sekelilingnya. Setiap kali kamu membantu dengan tulus, kamu sedang memperbesar kapasitas jiwamu, sedang menyiapkan ruang di hatimu untuk menerima lebih banyak cahaya dari Tuhan. Dan jangan lupa, kepercayaan itu juga akan mendatangkan banyak doa, baik dari orang-orang yang kamu bantu, yang kelak akan menjadi pagar tak terlihat yang menjaga langkahmu agar tetap pada jalur kebaikan. Seiring kepercayaan yang semakin besar, kamu pun akan diuji dengan rasa lelah yang datang lebih sering. Kadang kamu merasa tidak punya cukup waktu untuk dirimu sendiri. Kadang kamu merasa beban yang kamu pikul seperti tak pernah selesai. Di titik-titik itu, jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan Tuhan lewat doa yang tulus. Karena doa adalah cara terbaik untuk mengembalikan energi dan menenangkan hati. Jiwa terpilih harus belajar menyeimbangkan antara usaha lahir dan pasrah batin. Kamu tidak diminta menyelesaikan semuanya sendirian dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan hanya ingin melihatmu berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya dengan ikhlas. Setiap kali kamu merasa tak sanggup lagi,
ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Selalu ada Tuhan yang menyertaimu, bahkan ketika tak ada satupun manusia yang memahami apa yang kamu rasakan. Dan di saat kamu bersandar padanya, kamu akan menemukan kekuatan baru yang membuatmu kembali berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah pelajaran penting agar kamu tetap rendah hati dan tidak lupa siapa sumber kekuatan sejati di balik segala usaha yang kamu lakukan. Saat kamu mulai terbiasa dengan peran baru yang penuh kepercayaan, kamu pun akan merasakan bahwa keajaiban-keajaiban kecil mulai terjadi dalam hidupmu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang membawa solusi di saat genting. Kamu akan mendapati situasi yang tampak buntu tiba-tiba terbuka jalannya. Kamu akan melihat betapa semesta dan Tuhan benar-benar mendukungmu dengan cara yang tidak selalu bisa kamu pahami dengan logika. Ini semua adalah tanda bahwa cahaya yang kamu bawa sudah mulai diterima oleh alam dan mulai menarik kebaikan-kebaikan yang datang untuk membantumu menyelesaikan tugasmu. Namun jangan pernah terlena oleh keajaiban-keajaiban itu. Tetaplah menjaga kesadaran bahwa semua ini adalah titipan, bukan hasil kehebatanmu semata. Tetaplah menjaga sikap penuh syukur, karena syukur adalah kunci agar aliran keberkahan tetap mengalir tanpa henti dalam hidupmu. Kamu juga harus selalu ingat bahwa kepercayaan dan keajaiban yang menyertainya bukan untuk membuatmu merasa lebih hebat dari yang lain, tetapi untuk membuatmu semakin sadar bahwa kamu diberi tugas membawa terang ke dunia yang masih banyak membutuhkan kasih, empati, dan kebaikan. Dan ketika kamu mulai menjalani semua fase ini dengan penuh kesadaran, kamu akan melihat satu pola yang menakjubkan. Semua peristiwa yang dulu kamu anggap kebetulan ternyata saling terhubung dan membentuk jalanmu hingga ke titik ini. Setiap kegagalan, kesedihan, kebahagiaan, dan ujian berat yang kamu alami, semuanya mengarah pada satu tujuan besar, menyiapkanmu menjadi pribadi yang sanggup menanggung cahaya besar dengan rendah hati, sabar, dan penuh cinta. Kamu akan mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang mengejar kesenangan dunia, tetapi tentang bagaimana kamu bisa menjalani peranmu sebagai jiwa yang dipilih untuk membawa perubahan positif, sekecil apapun itu. Jiwa terpilih tidak diukur dari popularitas, harta, atau pujian, melainkan dari seberapa besar ia bisa membawa kebaikan dimanapun ia berada. Dan jika hari ini kamu merasa narasi ini berbicara langsung ke hatimu, maka tuliskan di kolom komentar, "Aku siap bersinar, aku adalah jiwa terpilih." Karena dengan menuliskannya, kamu sedang menyatakan kesediaanmu kepada semesta, kepada Tuhan, dan kepada jiwamu sendiri untuk menyambut cahaya yang telah lama kamu perjuangkan dalam diam. Ketika kamu sudah benar-benar menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan sekadar kebetulan, maka kamu akan mulai memandang hidupmu dengan cara yang sama sekali baru. Kamu tidak lagi hanya berfokus pada apa yang kurang, tetapi mulai mensyukuri apa yang sudah kamu miliki. Kamu mulai menyadari bahwa setiap momen, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, memiliki peran penting dalam membentuk siapa dirimu hari ini. Jiwa terpilih adalah mereka yang belajar untuk melihat berkah di balik luka, menemukan hikmah di balik kegagalan, dan tetap bersyukur meski yang datang hanya hal kecil. Saat kamu bisa menjaga hatimu dalam kesadaran semacam ini, maka kamu akan semakin mudah menerima kepercayaan-kepercayaan baru dari Tuhan. Sebab hanya orang yang hatinya penuh syukur yang mampu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Inilah salah satu kunci agar cahaya yang akan kamu terima nanti tidak hanya bertahan sebentar, tetapi bisa menyinari lebih lama dan lebih luas. Jadi mulai sekarang, berlatihlah untuk mensyukuri setiap langkah, setiap senyuman, bahkan setiap air mata, karena semua itu sedang merendah jalanmu menuju takdirmu yang sejati. Kamu sedang dibentuk bukan hanya untuk bersinar, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang mampu menyalakan semangat bagi banyak orang yang pernah merasa padam. Selain bersyukur, jiwa terpilih juga akan diuji kemampuannya untuk memaafkan, baik memaafkan orang lain, situasi, maupun diri sendiri. Banyak orang yang gagal bersinar bukan karena mereka kurang pintar atau kurang beruntung, tetapi karena mereka masih menyimpan dendam, sakit hati,
atau rasa kecewa mendalam yang tidak pernah mereka lepaskan. Beban emosi negatif inilah yang menjadi penghalang terbesar bagi cahaya untuk terpancar sempurna. Ketika kamu mendekati waktumu untuk bersinar, semesta akan menuntunmu untuk menyelesaikan luka-luka lama yang selama ini kamu kubur. Kamu akan dipaksa menghadapi situasi yang mirip dengan masa lalumu, hanya supaya kamu belajar untuk benar-benar melepaskan dan memaafkan. Ini adalah fase penting yang tidak bisa kamu hindari jika kamu ingin cahaya besarmu lahir. Dan ingatlah, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikanmu lagi. Ketika kamu berhasil melakukannya, energi berat dalam hatimu akan terangkat, dan kamu akan merasakan kebebasan yang membuat sinarmu semakin terang. Jiwa terpilih yang telah berhasil melewati tahap memaafkan akan mengalami perubahan besar dalam cara mereka melihat hidup. Mereka akan mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit mereka dapatkan, meski situasi di luar masih jauh dari ideal. Ini adalah salah satu ciri bahwa cahaya yang mereka bawa mulai stabil. Kedamaian batin inilah yang kemudian memancarkan energi positif, sehingga orang-orang di sekitar mereka pun ikut merasa nyaman dan tenang. Kamu akan mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh apa yang kamu miliki, melainkan oleh apa yang kamu rasakan di dalam dirimu. Ketika hatimu damai, maka apapun yang terjadi di luar tidak akan mudah menggoyahkanmu. Dan inilah syarat penting bagi jiwa yang akan bersinar, keteguhan hati. Karena hanya hati yang damai dan teguh yang mampu menahan beratnya cahaya besar tanpa jatuh pada kesombongan atau keserakahan. Jadi jika saat ini kamu mulai merasakan ketenangan batin yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, percayalah itu bukan hal biasa, melainkan tanda bahwa waktumu untuk bersinar sudah semakin dekat, dan Tuhan telah menilai jiwamu layak menanggung peran yang lebih besar. Sampai di titik ini, kamu harus mulai melatih dirimu untuk menjaga keseimbangan hidup. Jiwa yang dipersiapkan untuk bersinar tidak hanya dituntut kuat secara mental dan spiritual, tetapi juga harus memperhatikan kondisi fisiknya. Kamu tidak akan bisa menjalani panggilan besar ini jika tubuhmu rapuh karena pola hidup yang buruk. Maka rawatlah tubuhmu dengan cukup istirahat, makan yang bergizi, olahraga teratur, dan menghindari hal-hal yang melemahkan stamina seperti kebiasaan bergadang tanpa alasan penting. Ingat, tubuh adalah kendaraan bagi jiwamu untuk menunaikan tugas. Jika kendaraanmu rusak, sekuat apapun niatmu, langkahmu akan tersendat. Tuhan menciptakanmu utuh, jiwa, akal, dan raga. Ketiganya harus kamu jaga agar selaras, supaya sinar yang kamu bawa tidak hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga membuat hidupmu sendiri tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa juga untuk sesekali berlibur, menikmati keindahan alam, dan tertawa bersama orang-orang tercinta, karena itu semua adalah vitamin untuk menjaga semangatmu tetap menyala di tengah perjalanan menuju kebangkitan. Dan akhirnya, jiwa terpilih, ketika kamu telah melalui semua tahap ini dengan kesadaran penuh, mulai dari ujian berat di titik terendah, kepekaan intuisi yang makin tajam, kepercayaan yang datang silih berganti, kemampuan bersyukur dan memaafkan, hingga menjaga keseimbangan lahir batin. Maka bersiaplah, karena waktumu untuk bersinar sudah sangat dekat. Kamu tidak lagi berjalan seorang diri, karena seluruh semesta mendukungmu dan Tuhan selalu bersamamu. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika kamu merasa kata-kata ini berbicara langsung ke hatimu, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Aku siap bersinar, aku adalah jiwa terpilih, karena itu adalah pernyataan kesediaanmu pada semesta, Tuhan, dan jiwamu sendiri. Dan bagi kamu yang belum subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan video-video inspirasi lainnya yang akan membantumu menemukan arah, menyalakan semangat, dan mendekatkanmu pada kebangkitan yang kamu impikan. Terima kasih atas dukunganmu. Semoga cahaya Tuhan selalu menerangi setiap langkahmu